Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back with me, Dr. Hafid di channel Kiat Sehat. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memakai atau menggunakan masker non-medis yang baik dan benar. Simak terus videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info seputar kiat sehat yang akan kita bagikan secara gratis. Dukung terus channel Kiat Sehat dengan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Baiklah teman-teman sekalian, di masa pandemi saat sekarang ini, di mana nanti kita akan memasuki masa new normal, alat pelindung diri sangat dibutuhkan. Karena virus ini menular melalui droplet, maka alat pelindung diri yang utama dan paling utama yang harus kita miliki yaitu masker. Nah, karena masker medis lebih disarankan untuk tenaga medis, maka ada masker non medis yang disarankan untuk kita semua. Nah, masker non medis ada yang terbuat dari kain, ada juga yang terbuat dari material spunbond atau seperti masker medis itu, namun diperuntukkan bagi yang non medis. Nah, di sini kita akan bahas dulu tentang masker kain, teman-teman. Nah, sama-sama kita ketahui, WHO itu menganjurkan penggunaan masker non medis dapat berupa masker kain. Alhamdulillah, dengan adanya masker kain ini menguntungkan UMKM, teman-teman kita yang usahanya menjahit, yang sebelumnya mungkin orderannya sepi. Berkat adanya anjuran ini, ekonominya bisa bergerak kembali. Nah, namun penting diperhatikan teman-teman bahwa penggunaan masker kain tentu saja ada standarnya. Untuk WHO sendiri itu menganjurkan kita menggunakan masker kain yang 3 lapis. Nah, di sini ada beberapa contoh masker kain yang saya punya. Namun masker kain ini ada yang saya miliki sebelum pandemi ya, udah lama gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini ada masker kain yang tidak sesuai standar dan ada juga yang sudah cukup seperti masker kain ini. Masker kain ini waktu saya beli baju jaga dapat ini ya, 1 setelan gitu. Nah, ini untuk materialnya cukup tebal ya. Namun kurangnya ini hanya 1 lapis, teman-teman. Ini hanya 1 lapis ya. Jadi kalau masker kain ini 1 lapis ya tentu saja kurang disarankan. Begitu juga dengan masker kain yang biru ini. Masker kain yang biru ini didapatkan setelah pandemi ya, setelah ada himbauan untuk memakai masker kain. Cuma kekurangannya masker ini lebih tipis lagi dan hanya 1 lapis, teman-teman ya. Masker ini hanya 1 lapis, jadi juga kurang disarankan untuk memakainya. Nah, ini ada masker yang ketiga. Ini masker kain yang menggunakan double layer ya, layar pertama dan layar kedua. Mungkin teman-teman bisa lihat ini ada double layer. Nah, di layar tengah-tengahnya ini, di antara layar 1, 2 ini dapat diselipkan berupa tisu atau masker medis ya. Kita dapat menyelipkan masker medis satu di dalam ini ataupun tisu. Nah, sehingga masker ini dapat menjadi 3 layer. Dan jika memang di antara 3 masker ini, tentu saja saya merekomendasikan masker yang ada 3 layernya seperti ini, atau 2 layer yang bisa dimasukkan layer ketiga di tengah-tengahnya. Bagaimana sih cara memakai masker kain ini yang baik gitu, teman-teman? Apakah kita langsung pakai saja masker kain ini, walaupun kita tahu ini bersih ya awalnya gitu. Ini awalnya kita cuci dulu sebelumnya. Oke, sebelum memakai kita tetap harus mencuci tangan ya, teman-teman. Cuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand rub ya, hand sanitizer gitu. Nah, untuk menggunakan hand rub yang berbasis alkohol, penggunaannya tetap sama ya. Ya, kita keluarkan melalui punggung tangan. Udah keluar, kemudian kita ratakan ya. Ini
Oke, nanti kering. Setelah kita membasuh tangan atau mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand rub yang berbasis alkohol, kemudian kita cek dulu nih maskernya. Kita lihat apakah masker ini ada rusak atau tidak, ya. Apakah maskernya layak atau tidak. Jangan digunakan kalau ada maskernya misalnya sobek, ya. Apakah maskernya masih lembab atau masih kotor, ya. Jadi kalau ada masker-masker yang tidak layak lagi digunakan, jangan gunakan itu dulu. Gunakanlah yang layak untuk digunakan. Kemudian teman-teman, setelah kalian memilih masker yang tepat untuk kalian gunakan, itu pasanglah masker dengan benar, ya. Cara masang masker yang benar itu harus menutupi hidung, mulut, sampai ke dagu. Jadi saya pernah melihat ini, ada yang memakai masker namun hidungnya masih keluar gitu ya. Ada yang memakai masker namun tidak sampai ke dagu, dan hal-hal yang seperti itu sepertinya memang remeh gitu ya, sering terlupakan. Namun hal ini akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas kalian pakai masker, terutama itu hidung dan mulut teman-teman, ya, karena droplet virus itu masuknya lewat sana. Ya, jangan kalian nanti memakai masker, misalnya masker ini ya. Kalau masker ini lebarnya sudah cukup saya rasa, ya. Nah, oke. Nah, kita menutup hidung, kemudian tutup mulut dan dagu. Dagunya juga tertutup nih. Oke. Kemudian dikencangkan. Ingat, jangan sampai maskernya kendur. Maskernya harus kencang, namun kalian harus tetap bisa bernafas, teman-teman. Ya. Nah, seperti ini. Kendur ya. Ini kendur. Nah, hidungnya keluar loh, gitu. Atau seperti ini. Juga salah, teman-teman. Atau seperti masker yang kecil ya. Seperti ini. Juga salah nih. Ini ada, mentang ada ini, gunakan aja ini. Oke. Kayak gini juga tidak tepat karena dagunya di luar nih. Dagunya di luar. Jadi yang benernya dagunya di dalam masker. Nah, kemudian dikencangin. Jangan sampai longgar ya. Itu juga akan membahayakan diri kamu sendiri dan lingkungan kamu tentunya. Kemudian pastikan juga kalian dapat bernafas dengan baik ketika menggunakan masker. Nah, selanjutnya ketika sudah tidak menggunakan masker lagi, kalian harus cuci tangan dahulu nih ketika hendak membuka masker. Kembali cuci tangan, kemudian bukalah maskernya. Kalau masker ini masih mau digunakan lagi, simpanlah masker ini di dalam plastik yang ada penutupnya, yang ada klipnya gitu loh ya. Simpanlah ke dalam sana. Jika kalian menyimpan masker tadi di kantong plastik yang ada klipnya itu, tariklah bagian talinya. Ya, tali masker ini yang ditarik keluar dari plastik tersebut. Jangan permukaan atau sisi dalam maskernya yang ditarik, gitu teman-teman. Nah, jika masker ini sudah tidak mau digunakan lagi, maka langsunglah masker ini dicuci dengan air hangat dan deterjen. Disarankan untuk teman-teman sekalian mencuci masker itu dilakukan setiap hari, sekali sehari deh gitu. Oke, jadi pada intinya saya jelaskan lagi ya. Pakailah masker, pilihlah masker kain atau masker non medis yang memiliki 3 lapis ya. Kemudian cucilah tangan sebelum memakai masker. Pilih maskernya apakah layak atau tidak. Kemudian gunakan masker dengan baik. Perhatikan apakah longgar, hidungnya ke cover atau tidak, mulutnya ke cover atau tidak. Sampai dagu teman-teman. Ingat ya, harus sampai dagu. Nah, setelah menggunakan masker, cuci tangan dahulu ketika hendak mau melepas maskernya. Setelah dilepaskan maskernya, boleh disimpan. Kalau masih mau dipakai lagi, cucilah masker ini sehari sekali. Dan setelah melepas masker, kalian juga harus cuci tangan kembali teman-teman. Yang perlu menjadi perhatian buat teman-teman semua yaitu
Yang pertama, jangan gunakan masker yang rusak atau kotor ataupun lembab. Jangan gunakan masker yang tidak pas di wajah, ya. Kalian yang mempunyai wajah mungkin sedikit lebar, namun menggunakan masker yang ukurannya mini, nah itu nggak pas, teman-teman. Dan juga jangan menggunakan masker dengan kendor. Ingat, kunci menggunakan masker intinya ada 3, yaitu cover hidung, cover mulut, dan cover dagu. Nah, jika teman-teman melihat ada orang 1 meter, 2 meter dekat kalian sedang berbicara, nah jangan sekali-sekali untuk melepaskan masker Anda. Dan yang paling penting, jangan gunakan masker yang membuat Anda tidak bisa bernafas atau sulit bernafas. Pilihlah masker-masker yang tidak membuat Anda menjadi sesak nafas, teman-teman. Kemudian, jangan sharing masker dengan teman-temannya gitu. Bekas yang Anda pakai dikasih ke temen. Nah, itu jangan sampai. Masker adalah kepemilikan pribadi. Masing-masing kita harus wajib mempunyai masker, teman-teman, saat pandemi ini. Apalagi di era new normal nanti. Kabarnya ada yang bakal denda nih jika kalian ketahuan keluar rumah tanpa masker. Nah, untuk kepolisian sendiri kayaknya di surat tilang udah ada gitu. Bagi pengendara bermotor yang tidak menggunakan masker, maka ada dendanya, ya. Saya lihat itu ada denda 50.000. Ya, baguslah gitu ya. Semuanya harus disiplin. Semuanya harus mengambil peran penting dalam pemutusan rantai penyebaran COVID-19 ini. Penting teman-teman ingat juga, karena ini adalah masker kain ya, mungkin droplet yang dihambatnya itu tidak bisa sampai dengan ukuran 95 mikron atau N95, 90, minimal 75 ya, 75% droplet bisa dihindari. Oleh sebab itu, jaga jarak, physical distancing tetap perlu kalian lakukan walaupun sudah memakai masker dari kain ini. Demikian info dari Kiat Sehat. Semoga info ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.